Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membawakan materi yang berjudul Politik Negara dan Masyarakat dalam Islam. Pada kesempatan kali ini, kami beranggotakan sebagai berikut. Yang pertama, Rizka Barokatus Solihah. Yang kedua, Ulil Asmi. Yang ketiga, Nunung Fadiati. Yang keempat, Fikri Ramadhani Salihamizi. Yang kelima, Damar Putri Rizkia. Dan yang terakhir adalah Annisa Nandita Kurniawati. Pada kesempatan ini, kami akan membawakan materi yang terdiri dari 4 subbab. Materi yang pertama mengenai pengertian negara yang akan dibawakan oleh Damar Putri Rizkia. Materi yang kedua mengenai sistem khalifah, imamah, dan imaroh sebagai institusi politik Islam yang akan dibawakan oleh Fikri Ramadhani Salihamizi. Kemudian materi yang ketiga mengenai relasi Islam dan negara yang akan dibawakan oleh Annisa Nandita Kurniawati dan Nunung Fadiati. Kemudian materi yang terakhir adalah masyarakat madani yang akan dibawakan oleh Ulil Azmi. Langsung saja kita ke pemateri yang pertama. Pertama, pengertian negara. Negara dalam bahasa Indonesia memiliki dua pengertian. Yang pertama, negara sebagai organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Yang kedua, negara diartikan sebagai kelompok sosial menduduki suatu wilayah tertentu yang diorganisir di bawah lembaga politik dan efektif, mempunyai kesatuan politik dan berdaulat dan berhak menentukan tujuan nasionalnya. Pengertian negara Islam. Menurut para ahli fikih atau fuqaha, negara Islam disebut Darul Islam. Ia mengandung makna yang dikandung oleh kata negara dalam Islam modern. Hal ini menunjukkan unsur kekuasaan dan unsur tempat di samping unsur-unsur lainnya, seperti unsur penduduk, undang-undang, dan ketaatan kaum muslimin terhadap hukum. Negara Islam juga didefinisikan sebagai suatu negara yang di dalamnya terdapat syiar Islam dan kekuasaan kaum muslimin. Negara dalam Islam merupakan negara nasional yang ditegakkan atas sendi akidah dan hukum serta peraturan yang ditumbuhkannya. Dengan demikian, negara Islam bukanlah negara kedaerahan yang dibatasi oleh batas-batas ras, suku, dan agama yang terbentang hingga batas yang dapat dicapai oleh akidahnya. Kemudian, ciri negara Islam. Para fikih Islam mensyaratkan 3 ciri dari sebuah negara Islam, yaitu 1. Adanya kaum muslimin atau ummah. 2. Adanya hukum Islam sebagai konstitusi. Dan ketiga, adanya kepemimpinan muslim atau khilafah. Oleh karena kekuasaan mutlak atau kedaulatan mutlak milik Allah, maka negara Islam dimaksudkan sebagai instrumen politik dalam membumikan ajaran Islam. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh pemateri yang kedua. Sistem khilafah, sistem imamah, dan sistem imaroh dalam satu lingkup politik dalam agama Islam. Yang pertama, sistem khilafah. Sistem khilafah ini diartikan sebagai kepemimpinan yang dinamakan khalifah. Dan khalifah ini dibagi menjadi 2 makna, yaitu makna yang pertama adalah seorang pemimpin pada satu daerah atau satu negara yang diartikan sebagai pemimpin kepala negara, seperti itu. Dan yang kedua adalah sebagai pemimpin yang diciptakan oleh Tuhan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ciptaan yang sempurna. Yang kedua adalah sistem imamah. Sistem ini diambil dari kata imam, yang berarti pemimpin yang berkehendak dan bermaksud untuk memimpin satu kelompok yang perintahnya harus ditaati dan diikuti. Lanjut yang ketiga yaitu sistem imaroh. Sistem imaroh ini yang berarti sebuah kekuasaan atau kekuatan yang dipimpin oleh satu pemerintahan, baik itu dimiliki oleh kepala negara, sultan, atau putra mahkota, seperti itu. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh pemateri yang ketiga.
Hubungan Islam dan negara menurut Nasaruddin Umar. Menurut Nasaruddin Umar, terdapat 3 pendapat, yaitu pendapat pertama bahwa Islam bukanlah semata-mata agama yang hanya menyangkut hubungan manusia dan Tuhannya, melainkan agama yang sempurna dan lengkap dengan peraturan bagi segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik. Tokoh-tokoh utama dari aliran ini ada antara lain Hasan al-Banna, Syahid Qutb, Muhammad Rashid Ridho, dan Al-Maududi. Aliran ini sering juga disebut dengan aliran tradisionalis. Pendapat yang kedua adalah pendapat bahwa Islam agama yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul seperti rasul-rasul sebelumnya, yaitu dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur. Dan Nabi tidak pernah diutus dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Tokoh-tokoh terkemuka dari aliran ini antara lain Ali Ar-Razik dan Taha Hussein. Pendapat ini sering juga dinamai dengan aliran sekularis. Pendapat ketiga, pendapat yang menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Pendapat ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata negara. Di antara tokoh dalam aliran ini yang menonjol adalah Muhammad Hussein Haikal. Aliran yang ketiga ini dinamakan aliran modernis atau aliran substansialis. Islam membagi komponen-komponen suatu negara antara lain 1. Balad atau negeri atau tanah air. Balad dalam Al-Quran adalah daerah, tempat, kota, negeri, negara, kampung, atau wilayah tertentu. Dalam konteks kehidupan bernegara, jelas bahwa keberadaan wilayah atau tanah air menjadi suatu keniscayaan bagi tegaknya suatu bangsa dan negara. 2. Syangab atau bangsa. Suatu bangsa terbentuk biasanya karena ada unsur persamaan, seperti asal-usul keturunan, sejarah, suku, ras, cita-cita meraih masa depan. Yang dimaksud dengan asabiyah adalah rasa cinta setiap orang terhadap nasabnya atau golongannya yang diciptakan Allah di hati setiap hamba-hambanya. Baiklah, kita akan mendengarkan materi yang terakhir yang akan dibawakan oleh pemateri yang keempat. Yang pertama, pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani berasal dari kata civil societas yang mula-mula dipakai oleh Cicero tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi, yang pengertiannya mengacu kepada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Masyarakat madani sangat identik dengan masyarakat total yang mempunyai perangkai dinamis, sibuk, berpikir logis, berpola hidup praktis, berwawasan luas, dan mencari-cari terobosan baru demi memperoleh kehidupan yang sejahtera. Kemudian, term yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk arti masyarakat ideal. Ada 4 term yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk arti masyarakat ideal. Yang pertama, ummatan wahidah, yang berarti bahwa manusia dari dulu hingga kini merupakan satu umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka sebagai makhluk sosial yang saling berkaitan dan saling membutuhkan. Yang kedua, ummatan wasaton, yang berarti pertengahan atau moderat. Posisi pertengahan menjadi anggota masyarakat tersebut tidak memihak ke kiri dan ke kanan, yang berarti berperilaku adil. Yang ketiga, khairu ummah. Khairu ummah yang berarti umat terbaik atau umat unggul atau masyarakat ideal. Kaum muslimin adalah umat yang terbaik yang mengemban tugas untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang keempat, baldatun thayyibah berarti mengacu pada tempat, bukan pada kumpulan orang. Berarti baldatun thayyibatun adalah merupakan negara atau daerah yang baik. Kemudian ciri khusus masyarakat ideal dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama, adanya kemampuan untuk hidup lebih baik. Hidup yang lebih baik adalah dambaan setiap orang. Hal tersebut sesuai dengan fitrahnya, yaitu cenderung pada sesuatu yang benar dan baik. Yang kedua, berlaku jujur dan adil dalam masyarakat pluralistik. Bagi masyarakat madani, kejujuran menilai diri mengapa gagal atau mengapa sukses itu sangat penting. Sebab di sana akan terlihat masalah atau motivasi yang menjadi penyebabnya. Menegakkan hukum secara adil adalah bagian dari kejujuran bersama masyarakat pluralistik, dan hal tersebut juga merupakan karakteristik dari masyarakat madani. Yang ketiga, marhamah dan menabur kerahmatan. Masyarakat madani adalah mereka yang para anggota masyarakatnya menjadi manusia yang marhamah, yaitu antara satu dengan yang lain hidup saling dalam keadaan kasih sayang. Artinya hidup saling kasih sayang dan menabur kerahmatan itu baik pada tataran simbolik maupun tataran praktis. Jangankan biarkan amal soleh itu hanya terus pengawang-awang tidak membumi, bahkan terkesan enggan membumi. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang kami sampaikan adalah bahwa pada dasarnya politik Islam itu memang memiliki keterkaitan dalam peranannya terhadap suatu negara, karena memang politik Islam itu asas-asas dan peraturan-peraturannya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan berasal dari ide-ide, gagasan-gagasan, pikiran-pikiran manusia yang terkadang masih diselimuti kekurangan dan kelemahan. Sehingga politik Islam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu bersikap adil terhadap suatu golongan dengan golongan yang lain. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.